gelas, ada apa lagi? Ada mangkuk, ada piring, sama mangkok, ada gelas. Oh ya. Tuh. Ada lagi? Boleh juga plastik tuh kayak Ainun. Akila, Satria sudah menyiapkan apa saja? Wah, Fazal sudah menyiapkan gayung juga. Sudah lengkap 3 ya, Zal. Ada gelas, Satria, ada baskom, ada gayung. Oke. Sudah lihat? Aca belum aktif videonya, Ca. Sama Najib. Sudah ya? Semuanya sudah siap? Are you ready? Oke. Nah, seperti mohon maaf kenapa suara Bu Fidel. Ya. Boleh dimatikan dulu ya. Oke. Nah, kita lihat nih teman-teman boleh sudah menyiapkan air ya. Bu Fida menyiapkan air. Nah, sekarang kita pindahkan air. Di sini ada yang menyiapkan susu tidak? Nggak ada ya, air semua? ya. Air semua, oke. Nah, di sini Bu Fida sudah menyiapkan air. Teman-teman juga sudah menyiapkan air. Kita tuangkan ke dalam satu tempat. Di sini ke satu tempat bertempat. Dituangkan semuanya. Oke. Nah, Sudah? di sini kan Bu Fida tadi Terus menyiapkan apa lagi? lalu dituangkan gayung airnya. Walaupun tidak bentuknya sama. Ya. Sama, apakah sama? Nah, di panci sama di gayung bentuknya? Tidak, karena di gayung lebih kecil, bentuknya berbentuk gayung. Kita tuangkan lagi ke tempat yang satunya. Pelan-pelan pastikan tidak terkena bukunya ya, nanti basah. Oke. Nah, lalu Bu Fida pindahkan ke tempat satunya. Apakah bentuknya tetap seperti gayung airnya atau berubah? Tidak. Oke, kita tuangkan lagi karena di sini lebih besar, lalu gelas Bu Fida lebih kecil. Bu Fida tuangkan sedikit ke gelasnya. Teman-teman juga pelan-pelan ya. Oke. Nah, lalu ketika dipindahkan ke tempat yang berbeda, apakah airnya akan sama seperti yang tadi bentuknya atau sama atau berbeda? Berbeda karena berbentuk gelas. Jadi airnya bentuknya mengikuti tempatnya. Nah, sekarang kita aduk, kita genggam. Apakah air dapat digenggam? Tidak. Ya, coba digenggam. Apakah ada sih airnya? Enggak bisa. Oke. Pastikan teman-teman boleh tangannya yang basah boleh dilap terlebih dahulu sebelum memegang bukunya ya. Setelah itu selesai deh. Seperti itu percobaan kita. Akan tetapi kalau teman-teman menyiapkan minyak goreng juga atau susu, boleh cair. Pasti setiap berbeda tempat akan berubah bentuk. Dan apakah tadi bisa digenggam? Tidak bisa. Jadi sekarang ditulis atau di checklist di tabel yang sudah teman-teman sebelum memegang bukunya pastikan dilap terlebih dahulu ya. Oke, barang-barangnya kita lagi.
Sudah buka. Nah, teman-teman, sebentar ini tabel di bawah ini halaman 89. Ya. Nah, nama benda boleh ditulis minyak goreng atau air. Silahkan, kan sama-sama benda cair tuh. Nah, apakah bentuknya berubah sesuai wadah atau bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Atau dapat digenggam atau tidak dapat digenggam. Boleh ditulis beberapa nama benda cair seperti air tadi contohnya ya, atau minyak goreng atau susu, ya, atau jus, boleh. Kalau sudah selesai, ucapkan sudah Bu Fida. Oh, Akila sudah selesai, Bu. Oke, Akila sudah selesai. Coba Akila boleh dibaca beberapa nama. Iya, terima kasih. Coba sekarang kita Akila boleh membaca nama bendanya dan sifat-sifatnya bagaimana. Nama benda, gayung. Bentuknya berubah sesuai wadah, tidak. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Iya, dapat digenggam. Iya, tidak dapat digenggam. Tidak. Minyak goreng, nama benda. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak dapat digenggam, tidak dapat digenggam, ya. Baskom, bentuknya berubah sesuai wadah, tidak. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, iya. Dapat digenggam, iya. Tidak dapat digenggam, tidak. Terus air putih, bentuknya berubah sesuai wadah. Iya, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Iya, gelas, bentuknya berubah sesuai wadah. Tidak. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Iya, dapat digenggam. Iya, terus tidak dapat digenggam. Tidak. Oke, nah di sini kan diinformasikannya menulis benda-benda cair, tapi di sini Bu Fida mendengar Akila menyebutkan baskom sama gelas ya, tidak apa-apa tadi karena Akila sudah menyebutkan ada air ya, sama minyak goreng, betul? Ya tidak apa-apa. Nah, Akila boleh menceklis aja atau menulis iya juga tidak apa-apa ya. Tapi Akila menulis iya tidak apa-apa juga. Betul. Baik, yang lainnya ada. Terima kasih Akila. Yang lainnya ada yang mau lagi? Boleh dibaca kita sudah selesai? Sudah selesai. Selain Akila. Naila sudah? Belum. Bu Fida sudah. Oke, Fazila boleh dibaca. Apa saja benda yang Fazila sebutkan dan beserta sifatnya. Nama benda air, bentuknya berubah sesuai wadah. Iya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Iya. Dapat digenggam, tidak dapat digenggam. Ya, nama benda gayung, bentuknya berubah sesuai wadah. Ya, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Iya, dapat digenggam. Tidak dapat digenggam. Tidak. Nama benda minyak goreng, bentuknya berubah sesuai wadah. Iya. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah, tidak dapat digenggam. Tidak.
Nama benda baskom, bentuknya berubah sesuai wadah. Tidak. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Iya. Dapat digenggam. Iya. Tidak dapat digenggam. Tidak. Gelas. Bentuknya berubah sesuai wadah. Tidak. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Iya. Dapat Sudah? Oke. Satu orang lagi ya. 3 orang. Sunnah Rasul kita 3 orang. Coba. Mufida minta tadi suaranya yang semangat. Emang semangat semuanya ya. Coba siapa yang mau baca lagi? Saya Mufida. Oke, silahkan Ezel. Ezel, udah. Oke, karena suara Ezel tidak terdengar, Bu Fida minta Ainun. Aku nggak tahu. Tapi aku lagi cek tulisin. Nama benda. Ainun. Tidak sudah selesai. Oh, Ainun belum selesai. Oke, tidak apa-apa. Ada lagi? Satria. Coba Satria. Ada benda apa saja yang Satria sebutkan beserta sifat-sifatnya. Suaranya boleh di-unmute. Satria. Belum selesai, Bu. Oh, belum selesai juga. Baiklah. Siapa yang sudah selesai nih? Nanggung satu orang lagi. Siapa yang bilang sudah selesai tadi? Claribel. Oke, Claribel, silahkan, Kla. Air bentuknya sesuai wadah. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Tidak. Genggam tidak. Tidak dapat digenggam. Iya. Sudah? Pensil bentuknya berubah sesuai wadah. Tidak. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Iya. Dapat digenggam. Iya. Tidak dapat digenggam. Tidak. Bentuknya berubah sesuai wadah. Tidak. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Dapat digenggam. Tidak dapat digenggam. Bentuknya wadah, iya, bentuknya berubah sesuai wadah. Bentuknya tetap walaupun bentuknya berubah aku sesuai wadah. Tidak. Bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Iya. Dapat digenggam. Tidak. Tidak dapat digenggam. Tidak. Nah. Terima kasih, Claribel. Ada banyak sekali benda yang sudah disebutkan oleh Claribel beserta sifatnya. Alhamdulillah sudah ada 3 orang nih. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Yuk, dibuka halaman berapa? 90. Nah, kita telah melakukan percobaan. Sekarang teman-teman boleh menyimpulkan sifat benda cair tadi apa saja ya? Benda cair mempunyai sifat apa saja? Tidak dapat digenggam. Lalu apalagi? Kedua, berbeda bentuk sesuai wadahnya atau bentuknya berubah sesuai wadahnya. Boleh ditulis ya sifatnya di halaman 90. Pertama, tidak dapat digenggam. Lalu kedua, bentuknya berubah sesuai wadah. Benda cair mempunyai sifat terlakan.
ucapkan sudah selesai Bu Fida. Udah nih. Benda cair mempunyai sifat apa saja? Coba sebutkan. Tidak dapat digenggam, lalu bentuknya berubah sesuai wadah. Oke, sekarang ayo bercerita. Bu Fida mau lihat. Ayo bercerita. Halaman 99. Iya betul. Halaman 90. Teman-teman boleh bercerita nih. Tadi kan kita sudah melakukan percobaan. Apa yang teman-teman rasakan dan apa saja yang teman-teman lihat dari percobaan tersebut. Contoh, aku melakukan percobaan benda cair. Lalu aku menyiapkan beberapa tempat percobaan. Halaman 90. Coba Bu Fida minta ada yang bercerita boleh ya. Pengalaman teman-teman tadi yang sudah melakukan percobaan. Silahkan. Ibu, benda cair siaga tidak bisa digenggam, bentuknya berubah sesuai wadah. Bisa apa? Udah itu aja. Berbentuk cair. Naila, boleh bercerita tadi pengalaman ketika kita melakukan percobaan, Nay. Boleh cerita sedikit, Naila. Naila tadi menyiapkan apa saja, lalu apa yang Naila lihat ketika percobaan, wah ternyata benda cair seperti itu ya. Oke, coba Naila boleh bercerita. Hari ini aku melakukan percobaan benda wujud cair. Selesai. Sudah selesai. Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih Naila. Sekarang coba dilanjut membuat cerita. Maksudnya bercerita bukan membuat ya. Coba Ainun, coba tadi Ainun boleh menceritakan. Tadi Ainun kan sudah melakukan percobaan nih, benda cair Ainun. Coba Ainun tadi menyiapkan apa saja, lalu apa nih yang dilihat Ainun ketika melakukan percobaan? Wah, ternyata ketika air dipindahkan ke tempat satu ke tempat yang lain berbeda atau bagaimana Ainun? Boleh bercerita ya? Sama seperti Naila tadi sedikit aja. Atau ketika pembelajaran tematik Ibu sudah, aku sudah, ceritanya sudah. Halo, apakah suara Bu Fida terdengar jelas? Oke, coba deh Ainun. Mohon maaf tadi mungkin sinyal dari Bu Fida ya yang kurang baik. Coba sekarang, coba Non. Tematik, aku menyiapkan apa saja tadi? Plastik, ya Non. Apalagi Non? Ya, untuk melakukan apa tadi? Percobaan wujud benda cair. Halaman berapa, Bu? Halaman 90. Bercerita. Oke, lalu bagaimana Ainun ketika melakukan percobaan wujud benda cair ketika airnya dipindahkan dari tempat satu ke tempat yang berbeda? Apa yang terjadi Ainun?
Beda bentuk ya. Lalu benda cairnya tidak dapat dipegang. Apakah bisa dipegang benda cair? Ya, baik Ainun, terima kasih Ainun. Bu Fida, teman-teman semuanya berbicara ketika Bu Fida menanyakan siapa yang sudah selesai, siapa yang mau membaca, ya dengan semangat aku Bu Fida. Oke, sekarang kita buka lagi nih halaman 90. Bu Fida mau share screen lagi ya. Halaman 90. Nah, tadi kita sudah melihat nih teman-teman. Sudah menulis beberapa sifat benda cair dan sudah ada teman kita yang bercerita tadi. Nah, sekarang kita ayo berlatih. Nah, kita lihat nih seperti yang sudah diinformasikan di awal, tubuh manusia yaitu 2/3-nya bagian dari tubuh manusia terdiri atas air. Itu kekurangan cairan akan membuat tubuh kita lemah. Coba minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain, seperti habis bermain memantulkan dan menangkap bola. Teman-teman ketika mau bermain atau setiap hari teman-teman apakah ketika mau makan aja atau setelah makan aja minumnya? Ya, apa memang sudah dirutinkan setiap mau tidur atau bagaimana minum airnya? Ketika aus aja atau ketika sebelum belajar? Coba teman-teman biasanya minum air itu berapa kali dalam sehari ya? Gak bisa dihitung Bu Fida, kan minumnya rutin ya. Coba siapa di sini yang segar lebih semangat siapa? Kalau kita habis lari-lari terus siapa yang harus minum? Ketika habis lari minumnya kapan? Nah, pastikan ketika mau minum atau ketika lari nih, Bu Fida hari ini kemarin aku lari-lari terus aku menyiapkan air langsung minum. Harus duduk dulu nih, ya duduk dulu baru minum. Pastikan ya, meskipun dalam keadaan lari kan nggak mungkin kita minumnya sambil lari, ya bisa keselak kita. Ya, kalau minum pastikan duduk dalam keadaan tenang minum. Nah, biasanya kita nih ketika sebelum snack time atau sebelum makan siang di sekolah minumnya berapa kali tegukan ya? Sebelum makan, di rumah juga pastikan diterapkan ya. Berapa kali tegukan? 3 kali, iya. Sesuai sunnah Rasulullah. Nah, kita lanjutkan ya. Minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Seperti habis bermain, memasukkan dan menangkap bola. Teman-teman biasanya kalau udah PJOK tuh pasti langsung menuju ke tempat gelas mau minum. Ya enggak, setelah melakukan olahraga pasti teman-teman aus ya. Ini memantulkan dan menangkap bola, teman-teman. Minum setelah bermain. Nah, permainan diawali dengan melakukan pemanasan. Jadi tidak langsung terlebih dahulu seperti teman-teman yang sudah lakukan setiap hari Jumat. Ya, caranya buatlah 2 barisan dan pantulkan bola kepada teman di seberang. Jadi kita ingin melakukan pemantulan bola dengan menggunakan bola basket seperti yang dilakukan oleh Edo. Ya, sambil berjalan boleh mulai dari tempat satu lalu boleh berjalan. Kalau siapa di sini yang sudah bisa bermain bola basket, memantulkan bola basket sudah bisa. Bola basket yang punya bola basket. Misalnya bulu tangkis. Oh, di sini banyak teman-teman yang suka olahraga ya. Ada selain basket ada bulu tangkis ya. Aku bulu tangkis sepatu roda ya. Ada juga. Oh, ada yang sepeda.
bermain. Wah, memang teman-teman Ada yang di rumah bermain. semuanya pada punya sepeda nih. Ada punya sepeda di rumah. Pastikan teman-teman yang bermain sepeda kontrol gerakan, tidak perlu kayak balap-balapan, tidak perlu, cukup bermain sepeda dengan baik ya, agar tidak terjatuh ya, dan menggunakan masker pastinya. Nah, kita lihat nih Edo sedang memantulkan bola. Boleh sambil berjalan dari titik satu ke yang lain. Contoh, Claribel bermain bola basket dari rumah. Boleh bermain basketnya sambil memantulkan berjalan sampai menuju rumah siapa sambil berjalan ya. Kalau teman-teman mempunyai basket boleh mencobanya di rumah masing-masing. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Permainan bola diperlukan kerjasama atau tidak ya? Bermain bola kerjasama. Contohnya selain bermain bola kita dapat melakukan gotong royong. Kita buka halaman 92. Apa yang teman-teman lihat di gambar halaman 92? Gotong royong Bu Fida, bekerja sama. Iya. Lalu siapa saja yang bekerja sama di situ? Boleh dibaca Bu Fida minta. Aubri dibaca Aubri, halaman 92. Warga Bocala Wacana di bawah ini. Warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan membersihkan lahan